tongkat yang orang yang akan kupilih, ia akan bertunas. Dengan demikian, aku akan menghentikan sungut-sungut Bani Israel yang mereka keluhkan. Keturunan para imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan persembahan bakaran, membakar dupa, persembahan sajian, dan melaksanakan kurban harian di hadapanku. Tampaklah tongkat Harun untuk keluarga leluhur Lewi bertunas, berkuncup, mengeluarkan bunga, dan menghasilkan buah badam. Kita masuk pada makna rohani 10D. 10D ini, saudara-saudaraku, yang lalu itu 10D ini terbagi pada beberapa bagian, yaitu 1 sampai 3. Ya, ini untuk yang pertama. Nanti mungkin ada bagian yang keempat, 5 dan seterusnya. Coba 10D1. 10D1 itu adalah 10D dulu. 10D adalah mengenai tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas. Nah, saudara-saudara lihat dulu gambarnya di sini. Nah, ini ketika pemilihan Harun menjadi imam besar, di sini tongkat Harunnya bukan hanya bertunas ya, tetapi kemudian berkuntum dan berbuah. Berkuntum dan berbunga serta berbuah gitu ya. Pokoknya tongkatnya itu bukan cuma bertunas, tapi juga berbunga dan berbuah gitu. Nah, pada waktu pemilihan Harun, bagaimana cara pemilihannya? Waktu itu Musa meminta semua tua-tua Israel, ya artinya dari ke-12 suku itu ya, mengumpulkan masing-masing tongkatnya, karena tiap-tiap tua Israel harus memimpin sukunya, dan mereka harus punya tongkat. Tongkat itu adalah tanda wibawa, tanda kepemimpinan, tanda otoritas. Dan ketika dikumpulkan dari kaum Lewi itu ketuanya adalah Harun, maka dari 12 tongkat yang terkumpul itu ditaruh beberapa saat, kemudian yang ternyata bertunas, berkuntum, berbunga, dan berbuah adalah tongkatnya Harun. Itu sebabnya kemudian Harun terpilih menjadi imam besar bagi seluruh orang Israel ya. Oke, nah kemudian kita lihat mengapa di dalam peti perjanjian hanya bertunas saja, nggak sampai berbuah. Itu memang bedanya. Pada waktu pemilihan itu sampai berbuah, tetapi pada waktu disimpan di peti perjanjian, tongkat Harun ini hanya bertunas saja. Tapi itu menunjukkan bahwa ada kehidupan di sana ya. Bilangan 17 ayat 5 dan 8, maka akan terjadi tongkat orang yang akan kupilih. Ini pada waktu pemilihan ya, tongkat yang orang yang akan kupilih, ia akan bertunas. Dengan demikian aku akan menghentikan sungut-sungut Bani Israel yang mereka keluhkan. Bertunas itu sampai berbunga dan berbuah, saudara-saudara, ayat 8. Keesokan harinya ketika Musa masuk ke dalam kemah kesaksian, tampaklah tongkat Harun untuk keluarga leluhur Lewi bertunas, berkuncup, mengeluarkan bunga, dan menghasilkan buah badam. Buah badam ini buah almond, saudara-saudara ya. Nah, oke. Jadi betul-betul hidup ya, mengeluarkan bunga dan buah ya. Baik. Nah, ayo sekarang kita melihat mengenai tongkat Harun yang bertunas ini. D1 maknanya apa? Melalui tongkat Harun yang bertunas artinya berkehidupan ya, berkuntum dan berbunga ya. Ini ada keindahan dan keharuman. Bertunas itu bicara mengenai hidup, tapi berkuntum dan berbunga itu mengenai keindahan dan keharuman. Lalu berbuah, buah badam, buah almond, ini mengenai keberbuahan. Jadi makna dari tongkat Harun yang bertunas itu adalah punya kehidupan yang kelak bisa berbunga, menampilkan bunga, keindahan, dan berbuah ya, menghasilkan keberbuahan, hasil ya, menghasilkan buah-buah gitu ya. Maka Tuhan menetapkan Harun sebagai imam besar bagi Israel, dan semua anak-anak Harun dari keturunan Lewi adalah para imam. Demikianlah Tuhan menetapkan keimamatan Israel untuk selanjutnya harus berasal dari suku Lewi, dari keturunan Lewi, suku Lewi. Yeremia 33 ayat 18. Nah, coba kita lihat ya, mengapa imam-imam itu harus berdasarkan imamat orang Lewi. Nah, karena ini, saudara-saudaraku, waktu dipilih, yang terpilih adalah Harun. Harun yang waktu itu mewakili suku Lewi, ya.
Mungkin dari suku Yehuda ada wakilnya siapa, dari suku Isakar ada siapa, Naftali ada siapa, tapi dari suku Lewi adalah diwakili oleh Harun. Dari semua tongkat yang dikumpulkan, tongkat Harunlah yang sampai berbuah, gitu ya. Nah, jadi Yeremia 33 ayat 18 mengatakan bahwa keturunan para imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan persembahan bakaran, membakar dupa, persembahan sajian, dan melaksanakan kurban harian di hadapanku. Ini maksudnya adalah ketika orang-orang Israel hidup dalam kebenaran, mengikuti semua perintah-perintah Tuhan, menaatinya, ya, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bait suci. Tuhan justru akan menetapkan bahwa keturunan orang Lewi itu tidak akan terputus. Nah, tetapi ternyata apa-apa yang Tuhan sudah persyaratkan di atasnya, yaitu tentang bagaimana mereka harus taat kepada Tuhan, mereka harus setia kepada Tuhan, ternyata mereka sendiri melanggar, akhirnya terputus dan dispensasi dengan Yesus Kristus yang menjadi imam besar bukan dari keturunan Lewi. Nanti sudah akan tahu ya. Oke? Nah, mari. Yesus Kristus dari keturunan siapa, saudara? Keturunan Yehuda, ya, karena Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Daud adalah keturunannya dari Daud adalah keturunan dari Yehuda, suku Yehuda. Oke, itu singa Yehuda, ya, Mesias itu adalah singa Yehuda. Nah, jadi kita lihat sekarang D2-nya. D2-nya, Yesus dipilih sebagai imam besar bagi umatnya berdasarkan keimamatan Melkisedek. Jadi bukan berdasarkan keimamatan Lewi. Tapi Tuhan sepertinya sudah mempersiapkan sebelumnya. Bahkan pada zaman Abraham, sebelum ada orang Israel, pada zaman leluhur Abraham, Tuhan sendiri telah seakan-akan ya. Karena kita nggak tahu nih asal-usulnya. Bisa jadi itu adalah Tuhan sendiri sebetulnya, Melkisedek itu. Dia menjadi seorang raja yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia Raja Salem, dan dia ternyata ketika dia datang kepada Abraham, Abraham memberi perpuluhan kepadanya. Dan dia menyiapkan anggur untuk Abraham. Itu bicara tentang perjamuan. Ya. Jadi Melkisedek menjamu Abraham, dari Abraham ada persembahan persepuluhan untuk Melkisedek, dan keimamatan Yesus itu didasarkan pada keimamatan Melkisedek, yaitu ada imam yang bukan keturunan Harun. Sehingga kalau Yesus jadi imam, kalau ditanya dari keturunan siapa, ini bukan dari keturunan Lewi. Orang Yahudi mungkin akan membantah, tapi ketika disebut dari keimamatan Melkisedek, maka orang-orang Yahudi juga tidak bisa membantah, karena ini adalah Mesias yang mereka nantikan, gitu ya. Nah, sebab Yesus bukan keturunan suku Lewi, tapi keturunan suku Yehuda. Ibrani 5 ayat 10, coba kita baca. Ibrani 5 ayat 10. Ya. Dia juga telah ditunjuk sebagai imam besar oleh Elohim menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 4 ayat 14. Selanjutnya, karena kita mempunyai seorang imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesua, putra Elohim, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita. Jadi bukan tidak sah, justru keimamatan Yesus sah karena Tuhan pernah mempersiapkan seorang imam, bukan dari keturunan Lewi. Sebelum Lewi ada, ya, jadi Abraham telah memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, dan Yesus ada sebelum Abraham ada. Jadi kemungkinan besar inilah Bapa, Putra, Roh Kudus itu dalam kekekalan sudah menampakkan diri kepada Abraham, ya. Jadi kalau Yesus itu mengaku sebagai atau diaku oleh Bapa sebagai imam besar, itu sah karena dari awalnya pada zaman leluhur Israel, yaitu pada zaman Abraham, ada imam besar Melkisedek yang tidak diketahui asal-usulnya. Bisa jadi itu adalah Tuhan sendiri yang sedang menyatakan bahwa nanti akan ada keimamatan menurut peraturanku ini, gitu ya. Saudara-saudara, jadi jelas ya, kalau ada pertanyaan, Yesus itu bukan imam besar buat kita, dia bukan pendamai buat kita, kita bisa bantah, ya. Kalau mereka bilang imam itu harus keturunan Harun pernah terhenti
lalu ada masa dispensasi di mana ada Kristus hadir untuk menjadi imam besar, gitu ya. Oke, nah saudara-saudara, jadi inilah yang kita lihat pada D2. Kemudian D3, tongkat Harun yang bertunas, tapi makna yang ketiganya. Karena Yesus atau Yesua sebagai imam besar, maka kita pun, orang-orang percaya kepadanya, terpilih menjadi imam-imam bagi manusia di dunia ini. Saudara menjadi imam bagi keluarga saudara, saudara menjadi imam bagi orang-orang yang saudara mentor, saudara jadi imam bagi jemaat yang saudara gembalakan, saudara jadi imam bagi orang-orang yang saudara menangkan jiwanya kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara adalah para imam dalam perjanjian baru. Itu ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jelas sekali. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, saudara-saudara adalah imamat yang rajani. Ya, jadi saudara-saudara, tugas saudara adalah memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Dalam posisi sebagai imam, saudara bisa punya tugas untuk memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil saudara keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Nah, jadi sebagaimana tongkat Harun yang bertunas, berpuntung dan berbunga, ya, berbuah, demikianlah hidup Kristus pun bisa menyatakan bukan cuma kita ini hidup ya karena Kristus, tapi kita juga indah, kita juga harum karena bau harum Kristus itu menyatu dengan bau harum dengan kita, sehingga kita mengeluarkan bau harum Kristus. Keindahan Kristus itu menyatu dengan diri kita sehingga kita bisa menampilkan keindahan Kristus dan kita bisa berbuah-buah sebagaimana Kristus berbuah-buah, kita pun bisa berbuah-buah. Nah, seperti itu pula lah seharusnya hidup kita semua di dunia ini. 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Sebab bagi Elohim kami adalah keharuman Hamasyah di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi kalau ada orang-orang yang kita injili dan mereka percaya, mereka diselamatkan. Tapi jika di antara mereka ada yang tidak percaya, mereka binasa. Namun demikian kita sudah menampilkan bau harum Kristus kepada mereka semua gitu. Saudara, jadi inilah makna rohani tongkat Harun yang bertunas. Oke? 1, 2, 3, lalu masih ada keterangan mengenai tunas. Tunas itu adalah sebuah kehidupan, saudara ya. Kalau ada tunas itu menandakan bahwa ada kehidupan. Di dalam biji mulanya tidak kita ketahui apakah dia hidup atau mati. Tapi ketika biji itu dimasukkan ke dalam tanah, terkubur, sepertinya benar-benar mati, tiba-tiba kuasa kehidupan yang ada di dalamnya itu menyembul berupa tunas. Jadi tunas itu bicara tentang kehidupan. Ya, kita sekarang membahas D4. Kita sedang secara khusus menyoroti tentang tunasnya. Apa itu maksudnya kehidupan, tunas atau kehidupan? Begini, saudara-saudaraku, setelah mati dan dikuburkan, Yesua bangkit. Yesua hidup dari kematian. Jadi sama seperti benih itu, kalau dia tidak masuk ke dalam tanah, dan tidak kelihatannya mati, maka dia tidak akan bertunas, saudara-saudaraku. Coba benih itu taruh aja di laci, ya saudara, taruh gabah di laci gitu ya, nggak akan bertunas, saudara. Tapi kalau dia masuk ke dalam tanah, dia akan bertunas. Kacang hijau harus bisa, tapi harus ditambah air dan kapas. Jadi airnya terus-menerus gitu ya, baru bisa dia bertunas gitu ya. Tapi kalau kacang hijaunya saja ditaruh di laci yang kering, saudara-saudara, ya di tempat yang kering, dia nggak akan bertunas, saudara-saudara. Tapi kalau dia membusuk kulitnya, maka kuasa kehidupannya akan di dalamnya itu akan menyembul. Kuasa kehidupan yang ada di dalamnya akan menyembul keluar. 1 Korintus 15 ayat yang keempat, Yesua yang mati itu kemudian bangkit, ya dikatakan di sini, dan bahwa dia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesua yang mati itu dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Begitupun kita. Dahulu kita mati, saudara-saudara. Efesus 2 ayat 1 itu mengatakan, kamu yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Jadi dahulu kita itu mati dalam kesalahan, mati dalam dosa-dosa ya. Namun sekarang kita telah dihidupkan bersama Kristus.
Efesus 2 ayat yang kelimanya mengatakan, bahkan selagi kita mati di dalam dosa, Dia telah menghidupkan kita bersama Hamasiah. Karena kamu telah diselamatkan oleh anugerah. Jadi saudara-saudara, keselamatan kita itu berdasarkan anugerah, lalu Dia menghidupkan kita yang dulunya mati dalam dosa. Saudara, itulah kehidupan baru, itulah kelahiran baru di dalam Kristus. Sekarang kita dihidupkan bersama Kristus, saudara. Jadi tunas ini benar-benar sekarang yang sedang menggerakkan hidup kita, ya, bersama dengan Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11 mengatakan, inilah kesaksian itu, Elohim telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Hamasiah, ada di dalam putranya, dalam Yesua Hamasiah. Amin, saudara-saudara. Ini tentang tunas, lalu tentang bunga, saudara-saudara, tentang bunga. Dari bunga ini ada keindahannya, ada keharumannya, saudara-saudara ya, tentang bunga, keindahannya dan keharumannya. Coba kita lihat, tentang bunga, ada keindahan dan keharuman. Orang percaya yang telah menerima keindahan dan keharuman Kristus, sepatutnya dapat memancarkan juga keindahan dan keharuman Kristus itu ke tengah-tengah dunia. Sekali lagi saudara-saudaraku, ingat baik-baik, hidup saudara adalah surat yang terbuka. Hidup saudara adalah kesaksian yang lebih kuat daripada khotbah. Jadi bagaimana sikap hidup saudara, bagaimana perilaku saudara, itu sebetulnya lebih kuat daripada khotbah saudara, ya. Karena orang bisa lebih tertarik pada bagaimana saudara menjalani kehidupan yang indah itu. Jadi keindahan dan keharuman Kristus harusnya saudara-saudara tampilkan ke tengah-tengah dunia. 1 Petrus 3 ayat yang keempat mengatakan, jadi keindahan kita itu, perhiasan kita itu, ya, adalah manusia batiniah yang tidak dapat binasa, yakni roh yang lemah lembut dan tenang. Apakah saudara dalam menjalani kehidupan ini, saudara adalah orang-orang yang lemah lembut dan tenang, atau saudara adalah orang yang kasar dan gerasak gerusuk, orang yang tidak pernah tenang dalam hidupnya? Saudaraku, kalau saudara punya roh yang lemah lembut, kalau saudara punya ketenangan, itu akan jadi kesaksian yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudaraku, ya, yang sangat berharga di mata Elohim. Jadi tampilkanlah keindahan dan keharuman Kristus itu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, milikilah perilaku yang baik di antara bangsa-bangsa lain, supaya jika ada di antara mereka yang memfitnah kamu sebagai pembuat kejahatan, setelah melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, akhirnya mereka dapat memuliakan Elohim pada hari lawatannya. Saudaraku, betapa banyak orang-orang yang dulu menghujat seorang Kristen, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, tapi tiba-tiba dia ketika dilawat Tuhan, dia ikut memuliakan Elohim karena melihat bahwa pendeta itu, orang Kristen itu, ya, ternyata, ya, hamba Tuhan itu, mereka tidak membalas dendam, ya, mereka justru berbuat banyak kebajikan kepadanya. Saudara-saudara, mari kita muliakan Elohim melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, melalui perilaku kita yang baik di tengah-tengah dunia ini. Oke? Roma 10 ayat 15 mengatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Sebagaimana yang telah tertulis, betapa indahnya tapak-tapak kaki mereka yang memberitakan Injil, damai sejahtera, dan yang membawa Injil kabar baik. Ini Pak Manurung ini termasuk nih, indah sekali hidupnya, tapak-tapak kakinya ini luar biasa indah, ya, karena dia membawa Injil damai sejahtera, membawa Injil kabar baik kepada orang-orang Sunda di daerah Sukabumi, ya. Dan saudara-saudara semua tentunya, saudara adalah orang-orang yang tapak kakinya indah di mata Tuhan, karena saudara membawa Injil damai sejahtera bukan hanya lewat perkataan, tapi juga lewat perbuatan dan perilaku saudara. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, namun syukur kepada Elohim yang selalu membimbing kami dalam kemenangan di dalam Hamasiah, dan yang menyatakan keharuman pengenalan akan Dia melalui kami di segala tempat. Saudaraku, pengenalan kita akan Yesua itu, saudara-saudaraku, punya daya, punya wangi yang luar biasa, yang bisa menarik banyak orang.
makin kita kenal Tuhan Yesua, makin kita memancarkan keharuman yang indah ke tengah-tengah dunia. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Saudara, tentunya dengan bersekutu lebih akrab lagi dengan Dia. Nah, kalau makin mengenal, saudara-saudaraku, pasti perilaku saudara akan sangat indah. Orang-orang yang perilakunya masih kacau, biasanya mereka kurang mengenal Tuhan dengan mendalam, saudara-saudaraku. Ya, jadi makin mengenal Dia, keharumannya itu makin bisa membuat orang-orang tertarik. Ya. Dulu ada iklan orang yang pakai mewangi itu, lalu semua mata tertuju kepadanya waktu dia lewat gitu ya. Nah, seperti itu saudaraku, keharumannya itu menarik banyak orang ya. Nah, oke. Jadi itu tadi mengenai bunga, yaitu tentang keindahan dan keharuman. Tadi tunas, kehidupan, dan sekarang setelah bunga, lalu buah. Ini buah almond, buah badam, saudara-saudaraku. Ini bicara tentang dari batang yang nggak berdaya ini kok akhirnya bisa menghasilkan buah. Itu semua karena ada kehidupan dari akar, ya, ada fotosintesis dari daun, sehingga dari kemudian tunas ini muncul kelopak kuntum bunga dan akhirnya buah. Nah, saudara-saudara, buah itu ya, buah badam ini bicara tentang keberbuahan, buah almond, keberbuahan. Buah badam lambang kehidupan yang produktif. Jadi memang ada kehidupan, ada keharumannya, tapi harus produktif, saudara-saudara. Jadi buah badam yang ada pada tongkat Harun pada waktu terpilih itu bicara tentang kehidupan yang produktif. Kita orang percaya terpanggil untuk tetap, untuk terus-menerus menghasilkan buah. Jadi buah kita itu harus tetap, artinya apa? Terus-menerus. Dan berbuahnya itu apa, saudaraku? Berbuah banyak gitu ya, berbuahnya banyak, bukan berbuah baik ya, tapi berbuah banyak. Kenapa? Karena pohonnya Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Kalau kita carang-carangnya, pasti buahnya yang keluar adalah buah dari pokok anggur itu, betul ya, saudara? Bukan dari pokok, kalau kita carangnya pokok anggur itu, maka buah yang keluar adalah buah dari pokok anggur itu. Kalau pokoknya baik, katanya, maka buahnya akan baik. Kalau pokoknya buruk, maka buahnya akan buruk. Jadi yang Tuhan katakan berbuah banyak, bukan berbuah baik. Karena sudah pasti pokoknya baik, buahnya pasti baik, saudara-saudara. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia menghasilkan buah yang banyak. Ya, nggak perlu buah yang baik, karena bukan nggak perlu, nggak dikatakan buah yang baik, karena udah pasti pokok anggurnya adalah Yesua, baik. Ya, buahnya juga pasti baik. Ya, yang penting yang ditekankan adalah, ayo berbuahlah banyak, gitu ya. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Ayat 8-nya kita baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu ketika kamu menghasilkan buah yang banyak. Kali lagi, bukan buah yang baik ya, buah yang banyak. Karena udah pasti pokoknya baik ya, buahnya pasti baik ya. Dengan begitu maka kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan tekankan, ayo kita berbuah banyak yuk. Do business till I come, kata Om Haryo ya. Do business, lakukanlah pelayanan, pekerjaan di bidang misi. Sampai Tuhan datang kembali. Do business till I come itu adalah perkataan dari seorang saudagar yang memberikan talenta kepada para hamba-hambanya. Dia bilang, do business till I come. Nah, ayo kerjakanlah talenta-talenta ini sampai aku datang kembali meminta pertanggungjawaban. Jadi mari kita hasilkan buah yang banyak, saudara-saudaraku. COVID, Om. Walaupun COVID, saudaraku, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan inovasi, pasti saudara bisa melakukan apapun yang baik pada masa-masa semacam ini. Amin, saudara-saudara. Ya, saya sangat percaya sekali. Oke, ayat yang ke-16, kita baca ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu dan menempatkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu akan terus ada, atau buahmu itu tetap ya terus ada, sehingga apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Jadi buahnya harus tetap ya saudara-saudara, harus terus ada dalam bahasa Indonesia lugas.
harus tetap. Ya, oke? Saudaraku, jangan berhenti berbuah ya. Harus tetap ada loh tiap hari. Harus ada buahnya, saudara-saudara. Buahnya buah apa saja? Bisa buah pertobatan, Matius 3 ayat 8. Ya, penuh dengan buah-buah kebenaran yang dihasilkan melalui Yesus. Ini Matius 3-nya mana nih? Wah, Matius 3 ayat 8-nya. Wah, ketinggalan, saudaraku. Matius 3 ayat 8-nya adalah buah pertobatan ya, saudara-saudara ya. Jadi ada yang ketinggalan, mohon maaf. Matius 3 ayat 8-nya itu buah pertobatan ya. Lalu buah kebenaran, Filipi 1 ayat 11. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu dan menempatkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu akan, sorry, Filipi 1 ayat 11, salah. Penuh dengan buah-buah kebenaran yang dihasilkan melalui Yeshua HaMashiach bagi kemuliaan dan kepujian Elohim. Jadi satu, buah pertobatan. Saudara mungkin belum bisa menghasilkan buah jiwa hari-hari ini, oke, no problem. Tapi ketika saudara menghasilkan buah pertobatan di rumah saudara, tadinya saudara mungkin adalah seorang yang galak, seorang yang terlalu disiplinnya ketat sekali sampai anak pun terus-menerus dipukuli. Saudara-saudara harus bertobat ya, buah pertobatan. Ya, yang tadinya mungkin masih suka menyimpan kepahitan, dendam, bertobat dan hasilkan buah pertobatan. Lalu buah kebenaran, saudaraku, dalam Filipi 1 ayat yang ke-11, ya, penuh dengan buah-buah kebenaran. Jadi bagaimana langkah saudara selanjutnya setelah saudara bertobat adalah ayo kita hidup terus-menerus dipimpin oleh Roh Tuhan dan berdasarkan firman Tuhan. Maka saudara akan ada dalam kebenaran, ya, dalam kebenaran, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Oke? Lalu buah perbuatan baik, Kolose 1 ayat 10, buah perbuatan baik. Ini buah diakonia, saudara, sehingga ya hidupmu layak dan berkenan kepada Tuhan, menghasilkan buah dalam setiap perbuatan baik, bertumbuh dalam pengenalan akan Elohim. Dan saudaraku, makin banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, coba saudara tunjukkan perbuatan-perbuatan baikmu karena Tuhan kita. Ya, saudaraku, ayo kita belajar. Ada orang-orang tertentu yang seringkali justru kelompoknya seringkali dipersalahkan oleh orang-orang Kristen, ya, khususnya orang Kristen semacam kita nih, karismatik, seringkali menyalahkan Mother Teresa, menyalahkan Katolik dan sebagainya. Saudaraku, mulai sekarang jangan menghakimi siapapun, karena buah perbuatan baik Mother Teresa itu sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Dan sekarang Paus yang sekarang ini, Paus Fransiskus adalah seorang yang kelihatannya luar biasa juga ini, saudara-saudara. Jadi kita tuh nggak bisa menghakimi orang berdasarkan ajarannya atau apanya, tapi kita harus tahu hubungan dia sama Tuhan, hubungan pribadinya sama Tuhan. Kelompoknya bisa saja, saudaraku, ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi kalau hidup pribadinya indah di hadapan Tuhan, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang sangat luar biasa, ya. Jadi saudara, ayo kita belajar, ya. Kita belajar untuk tidak menyalahkan orang lain, siapapun yang beda dengan kita, ya, karena bisa jadi sudut pandang itu berbeda-beda, ya. Oke, nah, saudaraku, setelah buah perbuatan baik, ada lagi buah roh. Ini karakter kita, saudaraku, ya, karakter kita, ya, kualitas karakter kita yang tercermin dalam buah roh ini. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, iman, maaf saudara-saudara. Iya, nah, saudara-saudaraku, mungkin buah iman ini enggak ada ya. Kebaikan, iman, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Apakah di sana kesetiaan ya di LAI ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan barangkali kalau di LAI ya. Tapi ini katanya yang ditulis adalah pistis. Kalau pistis itu iman, saudara. Kalau pistos itu baru kesetiaan ya. Iman, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh itu, satu buah roh ini ada 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, kata ininya itu singular, jadi jangan disebut buah-buah roh, tapi buah roh aja. Ya, ini singular dalam bahasa aslinya. Ya, 9 rasa.
kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke. Nah, kemudian buah ucapan syukur. Ya, ini yang diakonia. Tadi kalau perbuatan baik itu menolong, kalau diakonia ini adalah memberi makan atau bantuan berupa sesuatu ya. Kalau tadi menolong itu mungkin orang yang nggak kuat mengangkat, kita membantu dia. Tapi ini buah ucapan syukur ini maksudnya diakonia. Karena ayat-ayatnya berkenaan dengan diakonia. 2 Korintus 9 ayat 11 dan 12. Sehingga dalam segala hal kamu diperkaya dengan segala ketulusan yang membuahkan ucapan syukur kepada Elohim melalui kami. Sebab pelayanan jadi buah ucapan syukur itu adalah buah diakonia, ada dalam 2 Korintus 9 ayat 11 dan 12. Lalu yang terakhir adalah buah jiwa-jiwa. Roma 1 ayat 13. Ini seperti yang dikerjakan oleh Pak Manurung ya, buah jiwa-jiwa. Saudara-saudaraku, aku tidak mau kamu tidak tahu betapa seringnya aku merencanakan untuk datang kepadamu, tapi selalu terhalang. Maksudku ialah agar aku juga beroleh buah dari kamu, sebagaimana yang kuperoleh dari bangsa-bangsa lain juga. Nah, maksudnya buah dari kamu ini kalau dilanjutkan itu adalah jiwa-jiwa dari orang-orang asing itu ya, yang dimana dimana Paulus datang ke kota Roma ya. Oke, buah dari kota Roma adalah jiwa-jiwa. 16 ayat yang kelima. Salamku juga kepada gereja di rumah mereka. Nah, ada gereja di rumah mereka, ini pasti hasil penginjilan, ini buah. Salam kepada Epenetus yang kukasihi, yang merupakan buah sulung bagi Hamasia dari Akhaya. Dari Akhaya ini ya, yang dimenangkan oleh Paulus, buah sulungnya adalah Epenetus. Seorang yang bernama Epenetus. Ini buah sulung jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Rasul Paulus dari seluruh Akhaya, yang sulungnya adalah Epenetus. Oke. Yang pertama dimenangkan oleh Paulus ya. Baik, saudara-saudara, itulah 4 sampai 6 adalah mengenai bicara ditekankan lagi mengenai tunasnya, mengenai bunganya dan mengenai buahnya, karena ini bicara tentang kehidupan, bicara tentang keindahan dan keharuman, bicara tentang keberbuahan. Oke, jadi 10 sudah selesai, 10D sudah selesai, dan ternyata 10D itu adalah yang terakhir. Jadi kita masuk pada makna rohani yang ke-11. Makna rohani yang ke-11, kalau tadi makna rohani yang ke-10 adalah tentang isi tabut, ya, A-nya adalah terdiri dari 3, yaitu Torah, Mana, dan Tokat Harun. B-nya itu bicara tentang apa itu Torah, apa itu, dan seterusnya. Sampai ke D tadi, ya, dibahas tentang kelopak kuntum kembang, gitu ya. Nah, sekarang sudah habis makna rohani yang ke-10, ya, tentang isi tabut tadi, yang tadi dari 3 bagian itu. Nah, sekarang masuk pada makna rohani yang ke-11, yaitu Shekinah Glory. Seperti saya pernah katakan bahwa kata ini tidak ada dalam Alkitab Tanakh ya. Adanya syakan aja, awan kemuliaan gitu ya. Oke. Jadi awan kemuliaan. Oke. Nah, awan kemuliaan. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38 kita baca dulu. Oh, ini dia. Ini dia ya, Shekinah Glory itu adalah sebuah awan kemuliaan yang muncul di antara kedua kerub ya, di atas tutup pendamaian. Nah, disinilah Tuhan berbicara kepada imam besar yang mewakili seluruh umat Israel. Oke? Nah, yuk kita lihat sekarang ayat-ayatnya. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38, tapi dibatasi dulu sampai 36. Kemudian sebuah awan menutupi kemah pertemuan itu, dan kemuliaan Yahweh memenuhi tabernakel itu. Musa tidak sanggup masuk ke dalam kemah pertemuan itu sebab awan itu memenuhinya, dan kemuliaan Yahweh memenuhi tabernakel itu. Ketika awan itu naik dari tabernakel, maka Bani Israel berangkat melanjutkan perjalanan mereka. Jadi awan yang mulanya muncul dari awalnya mungkin kecil ya, dari antara dua kerub. Ternyata awan ini bisa membesar dan kemuliaannya menerangi seluruh ruangan Maha Kudus itu,
kemudian bisa menembus ke atas. Bayangkan, saudaraku, awan kemuliaan ini tidak bisa dibatasi oleh ruang. Dia bisa menembus ke atas, ya, menembus itu di atasnya itu ada tenda dan ada apa namanya, lapisan lainnya, ya, ada tudung dan ada tenda. Nah, saudaraku, tapi bisa ditembus sehingga awan itu seperti tiang awan yang berdiri sampai ke langit gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, ya, jadi waktu tiang awan itu naik dari tabernakel, maka Bani Israel berangkat melanjutkan perjalanan mereka. Nah, dimulai dari apa? Dari tutup pendamaian, di atas tutup pendamaian di antara dua kerum muncul awan itu gitu, saudaraku. Tapi itu penuh kemuliaan sehingga mata imam tidak sanggup memandang, ya, tidak sanggup masuk ke dalam kemah pertemuan itu, ya. Oke. Nah, jadi itu dia ayat 37, 38, coba kita baca. Namun jika awan itu tidak naik, maka mereka tidak berangkat sampai saat awan itu benar-benar naik, sebab awan Yahweh selalu berada di atas tabernakel itu pada siang hari, dan api selalu berada di atasnya pada malam hari, di depan mata segenap kaum Israel dalam seluruh perjalanan mereka. Nah, jadi awan itu, saudara-saudaraku, ini ajaibnya awan itu, ya, dari mulanya itu terang sekali, ya, di ruangan Maha Kudus, ketika dia naik menjadi tiang awan, itu merupakan sesuatu yang benar-benar bisa menudungi orang Israel dari teriknya matahari. Jadi fungsinya tiba-tiba seperti berubah gitu ya. Kalau tadinya itu begitu terang, begitu luar biasa, tidak bisa dipandang oleh Musa, ya, kemuliaannya memenuhi tabernakel itu sehingga Musa tidak sanggup masuk ke dalam kemah itu, ya. Nah, tapi kemudian awan itu ketika naik itu menjadi tiang awan dan seperti payung melebar yang menutupi barisan Israel dari teriknya matahari. Saudara-saudara, itu luar biasa, ya, itu Shekinah glory itu. Oke, lalu kita baca lagi ada kejadian mengenai Shekinah ini di mana? Di 1 Raja-Raja. Pada waktu Salomo menyelesaikan bait sucinya, ya. Oke. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Sesudah para imam keluar dari tempat kudus itu, turunlah awan memenuhi bait Yahweh, sehingga para imam itu tidak dapat lagi berdiri untuk melayani, sebab awan itu menyebabkan kemuliaan Yahweh memenuhi bait Yahweh. Saudaraku, jadi awan itu begitu penuh, ya, semua orang melihat awan itu, saudara, yang memenuhi itu, melihat kemuliaan yang sangat luar biasa, sehingga mereka nggak bisa berdiri lagi untuk melayani. Nah, ini adalah di bait Yahweh. Jadi kalau ini di tabernakel, ini di bait Yahweh ketika bait Yahweh selesai dikerjakan oleh Salomo. Nah, saudara-saudara, jadi lihat, di sini berarti, di bait Yahweh berarti ada tabut, ya, karena ada Shekinah glory. Oke, yuk sekarang kita lihat apakah ada bagian-bagiannya. 11:1. Awan kemuliaan Tuhan ini memancar di antara kedua kerum. Hal ini terjadi sesudah semua perkakas tabernakel selesai dibuat dan masing-masing ditempatkan pada tempatnya. Jadi setelah selesai dibuat, setelah semua ditempatkan pada tempatnya, lalu Tuhan hadir dalam awan kemuliaan itu untuk menjumpai dan berbicara kepada umatnya. Keluaran 25 ayat 22. Disitulah aku bertemu dengan engkau dan aku akan berbicara denganmu dari antara kedua kerum yang ada di atas tutup pendamaian pada tabut kesaksian itu, mengenai segala sesuatu yang akan kuberikan kepadamu untuk diperintahkan kepada Bani Israel. Oke, jadi saudara-saudara, ternyata yang ditunjuk imam itu berhak untuk mendengarkan apa yang akan diperintahkan oleh Yahweh untuk bangsa Israel, ya. Walaupun memang enggak begitu mulia sekali keadaannya, tapi yang sudah bahwa darah persembahan ini dilayakkan untuk mendengar suaranya, gitu ya. Oke, nah saudara, bisakah saudara bayangkan sebentar bagaimana kalau saudara menghadap hadirat Tuhan? Kita sering nyanyi, ya, ku masuk ke hadiratmu. Kita merasa mungkin dalam benak kita seperti bocah cilik yang sedang
masuk ke dekapan mamah kita dulu waktu kita masih kecil gitu ya. Kita ada di dekapan mamah kita, kita merasa tenang ya. Padahal masuk ke hadirat Tuhan itu dipenuhi dengan awan kemuliaan, saudara-saudara. Sebetulnya kita itu nggak layak. Tapi kok toh kita layak. Kenapa? Karena imam besar agung kita mengcover kita. Kita dijadikan imam-imam juga yang bisa masuk ke hadirat Tuhan, saudara-saudaraku, waktu saudara berdoa. Saudara lihat ya, betapa indahnya gambaran yang disebut anugerah ini. Anugerah itu merupakan kepak sayap dari induk semang, seperti ibunda kita pada waktu memeluk kita waktu kita masih bayi gitu ya. Tapi sekaligus ya, hadirat Tuhan itu juga merupakan kemuliaan yang sebetulnya kita nggak layak. Tapi kok kita dibungkus oleh darah Hamasiah sehingga kita bisa ada di dalam kemuliaan Tuhan itu, saudara-saudara. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah, saudara, jadi adanya awan kemuliaan ini menunjukkan betapa kita dilayakkan untuk ada di hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, nah ini ya, jadi imam itu dilayakkan, saudaraku, berada di hadirat Tuhan, di depan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepadanya ya. Oke? Nah, sekarang hal ini pertama-tama menggambarkan kemuliaan Hamasiah yang akan dinyatakan pada waktunya kelak. Jadi ini juga menggambarkan kemuliaan Hamasiah yang akan dinyatakan pada waktunya kelak. Jadi ada kemuliaan Hamasiah yang sekarang kita belum saksikan, tapi pada waktunya nanti dia akan disaksikan oleh segenap mata di seluruh muka bumi ini. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan segera datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan para malaikatnya, dan kemudian dia akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi pada waktunya, pada waktu kedatangan Tuhan, Tuhan akan datang dalam kemuliaannya ya. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihatnya, aku tersungkur di kakinya seperti orang mati. Namun dia meletakkan tangan kanannya di atasku sambil berkata, jangan takut. Ini dia, saudara-saudaraku, akulah yang pertama dan sungkur, biasa ya, mulia sekali. Nggak layak kita, tapi dia memeluk kita, saudaraku. Yesus memeluk kita dan katakan, jangan takut, nak. Aku mengcover dirimu. Wah, itu luar biasa, saudara-saudara ya. Jadi lihat, jadi kemuliaan Tuhan Yesus Hamasiah pada waktunya akan dinyatakan. Kita harusnya tersungkur, tapi dia tetap memeluk kita. Yang ketiga, ya, yang ketiga, 11:3 ini, ternyata hal ini juga menunjuk kepada kemuliaan yang akan dialami oleh kita, saudaraku, gereja. Ya, bersama dengan Kristus. Kapan? Ketika Kristus dimuliakan, kita turut dimuliakan, saudaraku. Roma 8, 17, 18 mengatakan, jadi ini kemuliaan yang kita alami. Kita mengalami tubuh baru, tubuh mulia. Dan ini memancarkan kemuliaan, saudara-saudara. Ini memancarkan kemuliaan. Tubuh mulia ini dapat tiba-tiba terangkat dengan perlahan, naik ke surga, naik ke udara, ketemu Tuhan di udara. Ini kemuliaan. Kalau pakai tubuh darah daging, yang fana ini, saudaraku, yang tambah hari tambah rusak kan, tambah hari tambah rusak. Saudara tahu kerusakan apa saja akan terjadi, bukan kerusakan kaki bisa tersandung, bengkak, keseleo, mata bisa rabun, ya. Tapi kerusakan yang paling mengerikan adalah pikun, saudara-saudaraku. Pikun, saudara-saudara ya, tulang belakang bisa bungkuk, itu badan makin mengkerut. Tapi pikun itu, saudaraku, itu yang mengerikan. Karena apa? Karena pikun itu nanti akan seperti videonya kita waktu kita menggambarkan sesuatu tentang kehidupan masa muda kita, kehidupan keberdosaan kita. Pada waktu pikun itu kita bisa menampilkan kehidupan kita semacam itu. Saudara-saudara, itu tubuh fana itu benar-benar bukan tubuh yang mulia, tapi nanti kita akan pakai tubuh yang mulia, saudara-saudara. Haleluya. Oke? Tubuh yang mulia, saudara-saudara. Oke? Roma 8 ayat 17-18 mengatakan, dan jika kita anak-anaknya, maka kita juga ahli warisnya yang akan mewarisi kekayaan Elohim bersama-sama Hamasiah. Sebab jika memang kita menderita bersama dia, maka kita pun akan dimuliakan bersama dia. Sebab aku menganggap bahwa penderitaan sekarang ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan dia dinyatakan kepada kita. Oh, haleluya. Oke, 2 Korintus 3 ayat 18.
Dan dengan wajah yang tak terseblum, kita semua sedang memantulkan kemuliaan Tuhan, kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudaraku, pada gambar ultimate-nya, gambar puncaknya, saudaraku, sempurnanya gambar kita, serupa gambar Kristus itu, di situ kita mengalami kemuliaan. Itu waktu kita mengenakan tubuh kemuliaan, saudara-saudara. Oke? Dan Kolose 3, ayat yang keempat, ketika Hamasiah yang adalah hidup kita menyatakan diri, maka kamu juga akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan, saudara-saudaraku. Haleluya. Nah, inilah, saudaraku, makna rohani yang ke-11, Shekinah Glory. Dan sesudah ini selesai makna rohani, maka kita akan masuk, ini dia kemuliaan kita, saudara-saudaraku ya, luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kiranya bahasan malam hari ini menjadi berkat indah buat setiap kita. Ayo, kita benar-benar hidup dengan menampilkan keindahan dan keharuman Kristus, menampilkan bahwa kita benar-benar punya hidup baru. Dan hidup kita yang baru ini bukan hanya menampilkan keindahan keharuman Kristus, tapi keberbuahan. Sehingga pada waktunya kita pun akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Kemuliaan yang paling ultimate adalah waktu tubuh kita mengenakan tubuh kemuliaan. Amin.